ini adalah serial khotbah Yusuf yang keempat, yang saya beri judul Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik. Saudara-saudara, Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, Dia memberikan keinginan dalam hati manusia untuk mempertimbangkan, untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi di masa depan sampai pada kekekalan. Tetapi meskipun begitu, Bapak Ibu Saudara, tetap saja manusia tidak dapat menyelami, manusia tidak dapat mengerti pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan pada saat proses itu berakhir, baru manusia paham, karena segala sesuatu sudah indah pada waktunya. Inilah yang terjadi kepada Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Yusuf mengalami proses yang boleh dikatakan begitu berat. Dia mengalami pengkhianatan dari keluarganya. Dia difitnah oleh majikannya. Bahkan dia dilupakan oleh orang yang dia tolong. Dia dipenjara walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Inilah Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Namun pada akhirnya Yusuf sampai pada titik di mana dia mengerti. Dari awal sampai akhir dia tidak mengerti. Tetapi pada saat dia sudah sampai pada posisi, proses itu berakhir, segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudaraku, Kejadian 41 dimulai dari mimpi Raja Fir'aun. Fir'aun tidur dan dia bermimpi. Mimpinya adalah dia melihat tujuh ekor lembu yang gemuk-gemuk. Lembu tambun, ya, bukan tambunan, tambun, Bapak Ibu, ya. Mereka sedang makan rumput, ya. Kemudian ada juga 7 ekor lembu kurus kering, tinggal tulang, tinggal kulit pembalut tulang. Nah, yang mengherankan saudara dalam mimpi ini, 7 ekor lembu yang kurus kering, tinggal kulit pembalut tulang, memakan lembu yang gemuk tambun yang besar itu, saudaraku, dan habis ditelannya. Yang herannya, lembu yang kurus kering itu tetap kurus, Bapak Ibu. Firaun terbangun, dia terjaga. Dia bingung, apa arti mimpi ini? Tapi dia katakan, ini hanya sebuah mimpi. Dia tertidur lagi, saudara. Dan pada saat dia tertidur, dia memimpi lagi. 7 bulir gandum yang ranum, bernas, ya. Dan kemudian ada juga 7 bulir gandum yang kurus, yang kering, yang hampir mati, saudara, hampir layu. Tetapi yang mengherankan, 7 bulir gandum yang kurus itu menelan bulir gandum yang gemuk. Saudara-saudara, Fir'aun terbangun dan dia bingung, sakit kepalanya, saudara. Apa arti mimpi ini? Keesokan harinya, saudara, dia memanggil semua orang-orang pintar, orang-orang bijaksana di negeri Mesir untuk dia mencari tahu apa arti mimpi itu. Dan orang-orang itu tidak ada yang mengetahuinya. Dan juru minuman melihat kejadian ini. Juru minuman melihat peristiwa ini. Dan dia teringat akan Yusuf. 2 tahun yang lalu, dia bertemu dengan Yusuf dan Yusuf menafsirkan mimpinya. Dan dia berkata kepada raja, "Hai Raja Fir'aun, Tuanku yang mulia. 2 tahun yang lalu, kalau Tuanku ingat, waktu Tuhan menjebloskan saya ke dalam penjara bersama juru minuman roti. Aku bertemu dengan seorang Ibrani, seorang pemuda. Dia menjadi tahanan di penjara itu. Dan dia menafsirkan mimpiku. Dia menafsirkan mimpiku bahwa 3 hari lagi aku akan dikembalikan pada jabatanku. Dan 3 hari lagi juru minuman roti akan digantung. Dan mimpi itu benar-benar terjadi. Ya Raja Fir'aun yang terhormat, kalau memang Tuanku mau untuk menafsirkan mimpi itu, ambillah pemuda Ibrani." Sehingga akhirnya saudara-saudara, pemuda Ibrani diambil dari penjara,
Dia bercukur, saudara-saudara. Dia mandi, dia pakai wangi-wangian, ya, karena namanya dalam penjara, saudara. Jarang-jarang mandi mungkin ya. Kalau bisa mandi sekali sehari, dia syukur. Dia dikasih pakaian. Saudara-saudara, akhirnya Yusuf bertemu dengan raja. Saudara-saudaraku, saya mau katakan, 2 tahun Yusuf dilupakan oleh juru minuman raja. Bagi orang ini adalah sesuatu yang mengecewakan. Bagi orang secara logika, waduh, ini juru minuman raja, sudah aku tafsirkan mimpinya dan betul, dia lupakan aku. Tetapi saya mau katakan saudara, ini adalah waktu yang terbaik. Kalau 2 tahun yang lalu Yusuf keluar dari penjara, dia mau buat apa saudara? Belum saatnya, Fir'aun belum bermimpi pada saat itu. Sehingga pada saat dia keluar, dia mau buat apa saudara? Tetapi saat yang tepat, Tuhan menentukan 2 tahun meskipun dia tetap melalui proses itu. Di saat yang tepat, Fir'aun bermimpi, juru minuman raja ingat kepadanya dan dia dibawa keluar dari dalam penjara. Bapak ibu saudara yang terkasih, mungkin pada saat ini kita berada dalam posisi yang tidak mengenakan bagi kita. Kita berada dalam posisi jawaban doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita berada dalam posisi sesuatu yang membuat kita ingin lari dari situ, saudara. Tetapi saya mau katakan, selagi Tuhan masih mengizinkan di mana saudara berada, selagi Tuhan masih mengizinkan saudara masih menantikan jawaban Tuhan, nantikanlah itu dengan sabar dan lakukan yang terbaik. Saudara-saudara Yusuf, dimanapun dia berada, dimanapun dia dibuang, saudara, dia tetap menjadi emas. Kalau emas dibuang kemana? Ke toilet sekalipun, ke kotoran sekalipun, dicuci lagi, dia tetap emas. Saudara. Yusuf dimanapun dia berada, dia tetap melakukan yang terbaik. Itulah Yusuf. Saudara-saudara, kita harus belajar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan kepada Yusuf tetap yang terbaik. Sehingga pada saatnya saudara-saudaraku, Yusuf bertemu dengan raja, menafsirkan mimpi raja. Hai, bukankah engkau yang bernama Yusuf? Benar tuanku raja. Aku dengar engkau dapat menafsirkan mimpi. Engkau pandai menafsirkan mimpi. Tuanku raja, sekali-kali bukan aku yang melakukan itu. Allahku akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuhan. Yusuf merendah saudara. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kemudian raja menceritakan mimpi itu kepada Yusuf, saudara-saudara. Yusuf berkata, Tuanku raja, angka 7 itu artinya 7 tahun. Lembu gemuk dan bulir padi yang gemuk itu sama. Mimpi tuanku sama. Artinya sama. Walaupun bentuknya berbeda. Tetapi artinya sama. Sampai 2 kali Tuhan memberikan mimpi kepada Tuhanku. Itu artinya Tuhan benar-benar akan menyatakan hal ini. Saudara, kalau saudara bermimpi sampai 2-3 kali, saudara jangan abaikan itu. Kalau saudara bermimpi sekali, wah, saudara abaikan gak apa-apa. Tapi kalau sampai 2-3 kali, berarti Tuhan ingin berbicara pada saudara. Dan akhirnya saudaraku, Yusuf menafsirkan mimpi sang raja. 7 adalah 7 tahun. Itu artinya akan ada masa kelimpahan di negeri Mesir. Dan 7 tahun kemudian, itu artinya akan ada masa kelaparan. Apa yang tuanku harus lakukan? Selagi masa kelimpahan ini, biarlah rakyat tuanku, rakyat Mesir, memberikan 1/5 dari bagian mereka kepada seseorang yang tuanku tunjuk untuk mengatur ini semua. Seorang yang bijaksana yang Tuhanku tempatkan untuk mengelola negeri ini dalam masa kelimpahan. Sehingga pada saat masa kelaparan, maka perbendaharaan tuanku tetap ada. Di masa kelaparan, gudang persiapan tetap ada untuk tuanku siapkan bagi rakyat Tuhan. Saudara-saudara, kemudian Fir'aun katakan,
Luar biasa, hai anak muda. Dia katakan kepada pegawai-pegawainya, siapakah di Mesir yang seperti dia? Yang dipenuhi oleh roh Tuhannya, sehingga dia dapat menafsirkan mimpiku. Siapakah yang seperti dia? Saya yakin tidak ada. Karena itu, aku memilih dia sebagai orang yang akan mengatur negeri ini. Hanya tahtaku, kelebihanku daripadanya. Tetapi segala sesuatu, dia yang punya kuasa untuk mengatur negeri ini. Kemudian saudara-saudara, Fir'aun mencabut cincinnya dan memberikan kepada Yusuf. Artinya cincin itu berbicara otoritas raja. Sehingga pada saat orang melihat cincin itu, orang yang memakai cincin itu akan punya hak suara yang tidak bisa dibantah. Sama dengan raja sendiri. Dan kemudian saudara-saudara, Yusuf diberikan pakaian yang terbaik. Dan yang luar biasanya lagi saudara-saudara, Yusuf diberikan perempuan yang cantik jelita, anak dari Imam Potifera, sebagai istrinya. Saudara-saudara, kita perhatikan, pada saat proses yang sudah dilalui Yusuf, Tuhan bukan saja mengeluarkan dia dari penjara. Tuhan bukan saja mengangkat dia dari penjara, tetapi dia memberikan jabatan tinggi di negeri pada saat itu, saudara. Jangan lihat Mesir sekarang. Mesir sekarang mungkin adalah, kita tahu ini salah satu negara Islam di Jazirah Arab, di Afrika Utara. Tetapi Mesir dulu adalah negeri yang sangat maju, bahkan menjadi salah satu negeri yang paling maju di dunia, saudara. Amerika belum ada, saudara. Amerika masih negara yang pedalaman orang-orang Indian, hutan belantara, saudara-saudara. Ya, Eropa masih belum, masih suku-suku kecil, saudara. Tetapi Mesir sudah jadi negara maju. Dan Yusuf menjadi Perdana Menteri di negeri yang maju, saudara. Saudara bayangkan kalau sekarang mungkin Yusuf menjadi presiden di Amerika Serikat, saudara. Negeri yang maju. Pada saat proses itu dilewatkan oleh Tuhan, Yusuf diberkati. Dan bukan itu saja, dia diberikan istri dan kemudian dia memperoleh anak. Saudara-saudara, Yusuf dikaruniakan Tuhan 2 orang anak. Dan nama-nama mereka menunjukkan apa yang dialami oleh Yusuf. Nama-nama mereka menunjukkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yang pertama artinya Manasye. Nama anak yang pertama artinya Manasye. Manasye artinya melupakan, saudara. Melupakan. Mungkin kalau kita kasih nama anak sekarang, saudara, melupakan mungkin agak aneh, ya. Melupakan Barus. Melupakan si Tompul. Melupakan Tobi. Lucu, saudara-saudara. Tetapi ini arti Manasye. Melupakan. Karena artinya adalah pada saat Yusuf sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan membuat dia melupakan segala proses yang dia alami, segala penderitaan yang dia alami. Bukan berarti dia hilang ingatan, bukan. Dia tetap ingat proses itu. Dia tetap ingat penderitaan itu. Tetapi saudara, dia berada dalam situasi yang bersukacita, berbahagia. Karena proses itu sudah dilewati. Proses itu tinggal kenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat kita setia kepada Tuhan, pada saat kita setia menantikan waktunya Tuhan, pada akhirnya kita akan melewatkan segala tantangan, rintangan, penderitaan. Kita akan melupakan segala proses yang kita alami. Proses itu hanyalah menjadi kenangan. Tetapi kita ada dalam posisi bahwa kita sudah mencapai kemenangan. Kemudian anak yang kedua, Efraim. Efraim artinya berbuah lebat atau berbuah berlipat ganda. Inilah yang terjadi kepada Yusuf. Bukan saja dia melupakan, bukan saja dia meninggalkan proses yang dialami, tetapi Tuhan memberkati dengan luar biasa, berlipat ganda, double porsi. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita menantikan waktunya Tuhan, pada saat kita bersabar menantikan proses sekali, tetapi berlipat kali ganda. Yusuf diberkati berlipat kali ganda. Bukan hanya keluar dari penjara, bukan hanya dia memperoleh jabatan tinggi, bukan hanya mendapat istri, tetapi dia juga mendapat
2 orang anak. Dan lebih lagi saudara-saudara, yang terpenting, di khotbah selanjutnya kita akan melihat, dia bersatu dengan keluarganya. Banyak orang berhasil, tetapi keluarga berantakan. Itu sama saja tidak lengkap. Karena keluarga bahagia adalah harta yang terbesar. Tetapi jikalau kita berhasil, keluarga bahagia, keluarga harmonis, itulah yang terlengkap, itulah yang komplit. Pada akhirnya Yusuf juga akan mengalami hal itu, Bapak Ibu Saudara. Dia melewatkan proses, dia diberkati oleh Tuhan, dan kemudian dia akan mendapatkan berkat. Walaupun kita akan bahas di khotbah yang selanjutnya, yaitu bersatu dengan keluarganya. Saya akhiri kembali dengan ayat utama kita tadi, saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, mungkin pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sudah lelah dengan proses yang Bapak Ibu Saudara alami. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu Saudara sudah lelah dengan panjangnya waktu yang Tuhan izinkan untuk saudara alami. Mungkin pada saat ini saudara sudah lelah dengan semuanya. Bahkan ada orang yang ingin mengakhiri hidup mereka. Karena mereka capek dengan proses, dengan kehidupan yang begitu berat yang mereka hadapi. Juga dengan situasi kondisi pada saat ini. Pandemik yang masih berlangsung. Bahkan pada saat ini juga kita harus menjalani PPKM. Banyak orang mengeluh dengan PPKM. Bapak Ibu Saudara. Karena kehidupan semakin sulit. Tetapi saya mau katakan bahwa kita punya Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik. Indah pada waktunya bagi saya dan saudara. Karena itu saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Bersabarlah menanti waktunya Tuhan. Bergantung dan percayalah kepada Tuhan. Teruslah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dan nantikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu.